Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Damayanti, NPM 1915310015. Saya dari kelas 3 reguler 1 klaster 2F. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Di sini kita menggunakan data dari ekspedisi Elfast untuk periode 31 Oktober 2011. Tampak di sini tabel neraca saldo, di mana di masing-masing kolom debit dan kredit sudah ada angka yang disusun dari awal. Ada akun kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, sampai kepada beban iklan. Selanjutnya ada data-data yang tersedia untuk disesuaikan. Ada akun perlengkapan, beban utilitas, sewa gedung, pendapatan jasa diterima di muka, gaji karyawan, beban penyusutan, dan pendapatan jasa. Ini adalah proses penyesuaian dari akun-akun yang kita sebutkan tadi. Seperti perlengkapan. Beban perlengkapannya berubah dari yang tadinya 3.150.000 berubah menjadi 2.150.000. Begitu juga dengan beban utilitas, beban sewa, dan akun-akun lainnya yang disebutkan tadi. Ini adalah tabel jurnal penyesuaian, di mana angka yang diambil angka yang berasal dari proses penyesuaian tadi. Jumlah dari jurnal penyesuaiannya ini adalah Rp20.400.000. Selanjutnya ada tabel neraca lajur, di mana di kolom ini ada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk kolom neraca saldo, angka yang dipakai adalah angka yang berasal dari tabel neraca saldo yang awal tadi. Untuk jurnal penyesuaiannya, angka yang diambil adalah angka yang berasal dari tabel jurnal penyesuaian. Untuk neraca setelah disesuaikan, angka yang dipakai adalah angka yang berasal dari hasil penambahan dan pengurangan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Seperti kas. Di neraca saldo, untuk kas ada 130.702.500 di debit. Sementara di jurnal penyesuaian tidak ada angka sama sekali. Kalau begitu, untuk neraca setelah disesuaikannya adalah angka yang ada di neraca saldo untuk kas, yaitu 130.702.500. Lalu untuk piutang dagang, di neraca saldo ada Rp69.750.000. Sementara di jurnal penyesuaian ada 3 juta di debit. Karena sama-sama di debit, maka dia ditambah sehingga hasilnya adalah Rp72.750.000. Untuk sewa dibayar di muka, ada 10.800.000 di debit. Sementara di jurnal penyesuaian ada 1.350.000 di kredit. Karena dia debit dengan kredit, maka dia dikurang, sehingga hasilnya adalah Rp9.450.000. Kunci untuk menyelesaikan neraca setelah disesuaikan adalah jika dia debit dengan debit, maka dia ditambah. Tapi jika dia debit dengan kredit, maka dia dikurang. Begitulah cara pengerjaan untuk neraca setelah disesuaikan. Lalu kita masuk ke kolom laba rugi. Angka yang kita pakai adalah angka dari neraca setelah disesuaikan. Untuk mengisi laba rugi, kita hanya perlu memasukkan 2 akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Segala macam beban, mau dia beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, masukkan semua ke laba rugi. Sementara untuk neraca, segala macam akun yang tidak masuk ke laba rugi, semuanya dimasukkan ke neraca. Untuk mengetahui apakah neraca lajur itu benar atau salah, lihat dari selisih antara debit dengan kreditnya. Seperti ini, di laba rugi, hasil selisih dari debit dan kreditnya adalah Rp16.227.500. Kita lihat ke neraca. Hasilnya juga sama,
16.227.500. Itu artinya neraca lajur kita sudah balance. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Untuk laporan keuangan kita harus punya 3 baris di atas, yaitu untuk judul, lalu untuk apa nama laporan yang sedang kita kerjakan, apakah itu untuk laba rugi atau perubahan modal, lalu untuk periodenya seperti ini. Untuk baris pertama dia ada judul perusahaannya Ekspedisi Alfas. Kolom kedua dia ada nama keterangan laporan yaitu laporan laba rugi. Lalu kolom ketiga dia ada periode 31 Oktober 2011. Sudah dijelaskan kalau membuat laporan laba rugi hanya ada 2 akun yang harus dipakai, yaitu pendapatan jasa dan beban. Sekarang kita akan mulai mengerjakan bagaimana cara mengerjakan laporan laba rugi. Pertama, ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 31.802.500. Lalu selanjutnya kita kurangkan dengan segala beban. Pertama ada beban gaji. Karena dia bersifat pengurangan, maka dia diberikan tanda kurung. Beban gajinya adalah Rp7.725.000. Selanjutnya ada beban iklan. Beban iklannya sebesar Rp3.150.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Beban perlengkapannya sebesar Rp2.150.000. Lalu ada beban utilitas. Beban utilitasnya sebesar Rp800.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah dia harus sejajar, di mana ribuan, ratusan, atau jutaannya dia harus diperhatikan agar dia sejajar. Lalu ada beban sewa. Beban sewanya sebesar Rp1.350.000. Yang terakhir ada beban penyusutan peralatan. Bebannya sebesar Rp400.000. Kemudian segala macam beban ini kita jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah Rp15.575.000. Ini adalah hasil dari bebannya. Kemudian kita mau mendapatkan laba bersihnya dari pendapatan jasa yang dikurangkan dengan beban ini. Kalau begitu kita kurangkan Rp15.575.000. Sehingga hasil dari pengurangan pendapatan jasa dengan beban penyusutan adalah Rp16.227.500. Ini adalah hasil dari pengurangan pendapatan jasa dan segala beban. 16.227.500 ini kita sebut sebagai laba bersih.
Ini adalah hasil akhir dari cara pengerjaan laporan laba rugi. Di sini hasilnya 16 juta sekian. Lalu kita lihat di neraca lajur, hasilnya juga sama, 16.227.500. Inilah cara pengerjaan laporan laba rugi. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai laporan laba rugi. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.